kalau papa kamu tuh selalu marahin kamu gara-gara kamu dekat sama aku. Ternyata benar kan? Reva sama si Boy udah keterlaluan nih. Mas harus kasih pelajaran si Boy. Boy kan taunya Mas B ini adalah suaminya gue. Kalau Boy tahu Mas B ini papinya Reva, oh my god, ketahuan deh semuanya. Gue ini sebenarnya adalah mami tirinya Reva dan belum cerai sama Mas B. Boy bisa benci banget sama gue seumur hidupnya. Rambut berantakan. Boy, makasih ya kamu udah anterin aku. Kamu kenapa, Rev? Aku gak apa-apa kok. Rev, walaupun aku itu bukan pacar kamu, tapi aku kan sayang sama kamu. Dan aku pengennya kamu ceritain semua masalah kamu yang bikin kamu sampai sedih kayak gini. Aku fix pindah ke asrama, Boy. Dan mulai semester depan nanti, kita udah gak akan satu sekolah lagi. Kamu tenang aja, Rev. Meskipun kita udah beda sekolah, tapi rasa sayang aku ke kamu ini tuh gak bakalan berubah. Dan meskipun kamu udah tinggalnya jauh, sekolahnya jauh, hati kamu tuh selalu ada di sini loh. Bisa aja nih bolot. Kadang-kadang aku bingung deh sama hidup aku. Banyak hal-hal yang bikin aku kadang ngedown, capek. Tapi aku ngerasa beruntung banget. Aku ngerasa beruntung karena aku punya kamu. Kamu satu-satunya orang yang sayang sama aku, care sama aku. Aku juga beruntung kok punya kamu. Tapi kamu jauh lebih beruntung, Boy. Udah disayang sama cewek cantik aku. Sekarang punya keluarga yang sayang semua lagi sama kamu. Bahkan sampai Bi Ira aja pembantu kamu sayang sama kamu. Peduli sama kamu. Kalau aku, nggak ada yang peduli sama aku, Boy. Aku pergi aja tadi karena aku berhasil kabur dari rumah. Dan sekarang aku disuruh pulang karena papi sama istri mudanya udah maksa-maksa aku buat pulang. Bahkan papi sampai ngancam. Kalau aku nggak pulang, berarti aku udah nggak nganggap papi sebagai papi aku lagi. Rev, justru aku tuh prihatin banget sama keluarga kamu. Dan menurut aku sih, kayaknya papa kamu tuh perhatian banget sama kamu. Buktinya kalau kamu belum pulang, pasti kamu diteleponin terus, disuruh pulang. Dan kalau misalnya dia nggak peduli sama kamu, dia nggak mungkin kan telepon kamu terus, nyuruh kamu pulang lah, jangan pulang malam-malam lah. Itu tandanya papa kamu tuh sayang banget sama kamu. Perhatian banget sama kamu. Dan lebih baiknya lagi, kamu ikutin semua kemauan papa kamu. Ya kamu juga harus tunjukin sama papa kamu kalau kamu tuh nurut sama papa kamu, sayang sama papa kamu. Dan kamu jangan sia-siain papa kamu tuh sayang banget sama kamu masalahnya, ya? Tapi Boy, kalau aku ikutin kemauan papi aku, berarti aku harus pergi jauh dong dari papi aku. Ini yang bikin aku berat selama ini, Boy. Itu sama aja aku nggak bisa ngejalanin amanah dari mendiang mami aku.
Mami aku udah pesan sama aku supaya aku tuh jangan pernah tinggalin papi aku. Apalagi cuma berdua sama istri mudanya itu. Karena mami aku tuh tahu, Boy. Istri mudanya tuh pasti akan bertindak yang jahat kalau aku nggak ada. Jadi aku harus tetap ada di sini buat melindungi papi. Kamu lupa ya? Ada Allah, Ref. Kamu mohon dan berdoa sama Allah. Minta petunjuk yang terbaik buat kamu. Makasih ya, Boy. Kamu udah bantuin aku juga. Makasih ya sekali lagi. Iya, sama-sama. Ya udah, berarti sekarang aku harus balik nih sebelum papi marah-marah atau nyariin aku. Udah. Kamu hati-hati ya. Ya. Itu Reva kan? Mendingan kamu pulang aja sekarang ya. Jangan temuin papi, please dengerin aku. Karena papi tuh lagi marah banget sekarang. Tolong, Boy. Ref, mungkin ini waktunya aku harus ngomong sama papa kamu. Boy, ini tuh bukan waktu yang tepat. Papi aku tuh lagi marah banget. Soalnya aku udah bohongin papi, aku udah bilang mau langsung pulang. Tapi ternyata aku gak langsung pulang. Dan ternyata aku malah di sini sama kamu. Nanti kalian malah berantem. Dengerin aku deh, please. Kamu mendingan balik aja. Ref, apapun resikonya aku bakal terima. Karena aku nggak mau kalau papa kamu tuh selalu marahin kamu gara-gara kamu dekat sama aku. Ternyata benar kan? Reva sama si Boy udah keterlaluan nih. Mas harus kasih pelajaran si Boy. Boy kan taunya Mas B ini adalah suaminya gue. Kalau Boy tahu Mas B ini papinya Reva, oh my god, ketahuan deh semuanya. Gue ini sebenarnya adalah mami tirinya Reva dan belum cerai sama Mas B. Boy bisa benci banget sama gue seumur hidupnya. Janji aku akan bikin papi jadi suka sama kamu, jadi baik sama kamu. Tapi nggak sekarang, Boy. Papi aku tuh lagi bener-bener gak suka banget sama kamu. Percuma kamu ngomong sama dia pun, dia malah akan marah banget. Yang ada nanti kalian bisa adu mulut, berantem. Dan kalau kalian udah berantem, aku gak mungkin bela kamu atau papi aku. Karena kalian berdua tuh sama-sama orang yang aku sayang. Aku sayang sama papi aku sayang sama kamu. Aku tuh bener-bener dilema banget, Boy. Kamu bisa kan ngertiin aku kali ini aja. Kasian juga Reva. Dia pasti dilema banget. Boy, aku mohon sama kamu. Please. Mendingan sekarang kamu pulang aja. Nanti aku akan coba ngomong dulu sama papi. Kalau misalnya keadaan udah aman, kamu kan bisa ketemu sama papi. Mas tunggu mas. Mas jangan turun dong. Kenapa? Kenapa Mas nggak boleh samperin si Boy? Mas tunggu, dengerin. Boy itu kan juara MMA karate yang iya gitu kan Mas. Bagas aja bisa ngalahin dia sampai Boy masuk rumah sakit dikarenakan Bagas itu curang. Jadi Mas, oh ya si Boy juga pernah ngalahin guru karate gitu Mas. Sampai nggak berdaya gitu Mas. Jadi aku takut Mas kenapa-napa. Mendingan Mas tunggu di sini aja ya. Sampai Boy pergi. Ya udah aku pulang ya. Tapi Rev, suatu saat nanti kalau aku ketemu sama papa kamu, aku bakal langsung ngomong sama papa kamu. Karena aku nggak terima kalau kamu dimarahin terus sama dia, gara-gara aku. Kamu hati-hati ya. Udah boleh kan? Silakan. Reva, kamu masih aja ketemuan dengan anak berandalan itu.
Enggak, Pi, ini nggak seperti yang Papi pikirin. Aku tuh Cukup. nggak sengaja aja. Cukup. Kamu tidak perlu memberikan alasan. Kita bicara di rumah. Sekarang pulang. Ayo pulang. Pulang. Lemah mam deh tuh Reva. Ribut-ribut deh. Ya udah, aku balik sekarang. Papi tungguin.